Bab 1. Filsafat politik, makna dan signifikansinya. Breaking News Channel membacakan untuk Anda, dari buku yang berjudul Filsafat Politik, Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern, karya Henry J. Schmandt. Sampaikan petua kepada orang yang bijak, maka dia akan lebih bijak. Prof. 9, halaman 9. Sejak munculnya pemikiran yang membedakan watak alam sosial dengan alam fisik, lebih 2500 tahun yang lalu, teori politik telah menarik pemikir-pemikir dari segala zaman. Tidak ada bidang pengetahuan dan peradaban manusia yang tak tersentuh oleh gairah pemikiran politik. Di antara kalangan yang berupaya merenungkan watak fenomena politik adalah para teolog semisal St. Augustine, Maimonides, St. Thomas Aquinas dan Calvin. Para filosof seperti Plato, Aristoteles, Kant, Hegel dan Maritain. Para penyair terkenal seperti Dante dan Coleridge, novelis semisal Dostoevsky, Hawthorne dan Orwell. Ilmuwan semisal Priestley dan Huxley, ahli matematika seperti Einstein serta negarawan seperti Cicero, Burke, Calhoun dan Wilson. Minat dan perhatian yang mendalam ini tidak terlalu mengejutkan karena manusia memakai istilah Aristoteles, adalah political animal atau hewan politik. Dimanapun dia ada dalam masyarakat politik dengan jenisnya sendiri. Sedemikian dekatnya keseluruhan hidupnya terangkai ke dalam kompleksitas masyarakat ini sehingga akan menjadi asing baginya jika manusia tidak menyelidiki apa yang berada di bawah permukaan realitas sosial. Manusia selalu bertanya tentang dirinya, lingkungannya, perannya dalam alam, dan maksud serta tujuan eksistensinya. Seolah-olah mereka diarahkan oleh dorongan dalam diri mereka untuk mencari jawaban akan masalah-masalah dasar ini. Dan dari pencarian akan kebenaran yang tidak pernah berakhir tetapi abadi ini terbentuklah gudang pemikiran menantang, menggusarkan, menggugah, dan mencerahkan yang telah memperluas pandangan pengetahuan dan pemahaman manusia. Dalam proses ini yang menempati kedudukan penting adalah pemikiran spekulatif tentang manusia sebagai binatang politik, anggota masyarakat sipil. Makna teori politik. Breaking News Channel membacakan untuk Anda. Istilah teori politik digunakan untuk beragam makna. Ia bisa berarti seperangkat hipotesa mengenai proses atau institusi pemerintahan, atau ia juga bisa merujuk pada prinsip-prinsip dan norma-norma moral yang mengontrol perilaku politik. Dalam hal tersebut, ia menandai seperangkat ide yang terlembagakan yang diperlukan untuk menjelaskan realitas. Lebih dari itu, teori politik bisa digunakan untuk tujuan yang beragam. Ia boleh jadi memerlukan pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi-fungsi pemerintahan, ia bisa berupaya untuk memberikan kepada pembuat kebijakan prinsip-prinsip yang membantu mereka dalam menangani problem-problem sosiopolitis tertentu, atau ia juga bisa berupaya untuk memberikan seperangkat norma-norma untuk memutuskan apa yang secara etis baik dalam kehidupan politik. Sebagaimana dipahami sejak semula, kajian mengenai teori politik merupakan upaya untuk memperoleh pengetahuan murni mengenai dasar-dasar politik. Dasar-dasar ini, sebagaimana diteliti Profesor Leo Strauss, meliputi dua kelompok pokok persoalan. 1. Sifat institusi dan kekuatan-kekuatan politis seperti organisasi-organisasi pemerintah, hukum, program, kelompok-kelompok kepentingan, kekuasaan dan kebiasaan-kebiasaan sosial. 2. Tatanan politik yang baik atau jujur secara moral. Pada zaman modern, terdapat tendensi untuk menganggap kedua aspek teori politik ini sebagai bidang pelacakan yang benar-benar terpisah. Yang pertama harus dirujuk sebagai ilmu politik, atau teori kausal sebagaimana diungkapkan oleh seorang penulis, yang kedua sebagai filsafat politik. Dalam kaitannya dengan perbedaan di atas, kita berada dalam wilayah filsafat politik begitu kita mulai dengan persoalan, apa yang disebut dengan kebaikan umum atau masyarakat yang baik. Teori jenis ini menguji premis-premis dan postulat-postulat yang menciptakan sistem sosial dan politik. Ini berkaitan dengan sasaran dan tujuan yang harus diikuti oleh masyarakat politis. Ia perlu untuk menjawab persoalan yang berkaitan dengan tujuan negara, justifikasi moral atas kekuasaan politik, dan garis pembatas antara otoritas pemerintah dan kebebasan manusia. Ia melacak cara-cara bagaimana kekuatan politik harus digunakan dan batas-batas moral harus diberikan padanya. Karena ini pada dasarnya merupakan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan sasaran atau nilai-nilai final, maka jawaban atas persoalan ini tidak bisa diverifikasi secara empirik. Ia hanya bisa dihadirkan dalam sinaran watak manusia dan tempatnya di alam semesta ini.
Chatelain mendeskripsikan teori politik jenis ini sebagai bagian dari jubah filsafat yang tanpa pelipit, filsafat yang berbicara dengan penekanan sosial. Digunakan dalam makna kausal, teori politik merujuk pada seperangkat konsep mengenai fakta-fakta politik dan hubungan-hubungan di antara keduanya. Tujuannya adalah untuk membawa tatanan dan makna pada suatu pengumpulan data yang jika tidak demikian akan tetap tidak berkaitan dan tanpa tujuan. Ia mengikuti tugasnya dengan membangun hipotesis tertentu mengenai proses-proses pemerintahan dari investigasi politik dengan observasi dan pengalaman ke dalam fenomena-fenomena politik. Gagasan Robert Michel tentang hukum sangkar besi oligarki merupakan sebuah gambaran tentang formulasi teoretis dalam bidang politik sebagaimana hukum pengembalian yang berkurang atau law of diminishing return dalam bidang ekonomi. Dari kajian atas partai-partai politik dan kelompok-kelompok sosial, Michels menyimpulkan bahwa semua organisasi cenderung mengkonsentrasikan kekuasaan ke tangan sekelompok kecil kaum elit. Apa yang disebutnya hukum hanyalah sebuah teori karena ia diperlukan untuk menjelaskan fenomena kekuasaan dalam semua kelompok yang terlembagakan dan bukan hanya dalam kelompok yang telah dia investigasi. Sementara membedakan antara filsafat politik dan teori kausal bermanfaat bagi kepentingan penjelasan dan penelitian yang tertib, adalah penting juga untuk mengingat bahwa masing-masing dari kedua hal tersebut merupakan fase ilmu politik dalam maknanya yang lebih luas. Semua pemikiran mengenai sasaran dan norma-norma moral berlangsung dalam konteks sejarah, sementara semua perilaku politik memiliki implikasi etis. Pemikiran-pemikiran klasik menganggap hubungan antara ilmu politik dan filsafat politik bukan sebagai pemikiran antara satu bidang penelitian dengan bidang yang lain, melainkan antara cara dan tujuan. Teori politik yang komprehensif manapun, dalam maknanya yang tradisional, harus terdiri dari seperangkat proposisi yang dihubungkan secara logis dengan apa yang disebut dengan teori politik dan apa yang seharusnya menjadi contoh dalam persoalan-persoalan umum. Filosof politik, sebagaimana halnya ilmuwan politik, tertarik untuk mengetahui apakah cara-cara yang dipilih akan memenuhi sasaran yang dituju. Teori kausal diperlukan untuk menunjukkan hubungan antara cara-cara yang digunakan dan tujuan-tujuan yang dikejar. Prosedur seperti apa, misalnya, atau cara-cara institusional apa yang akan menjamin bahwa kekuasaan politik akan digunakan demi kebaikan umum dan bukan demi kepentingan pribadi beberapa pihak saja. Filosof politik boleh jadi menganggap bahwa tujuan puncak negara adalah menciptakan lingkungan sosial dan kultural yang di situ setiap individu memiliki sarana material dan pendidikan untuk memaksimalkan potensi-potensi dirinya. Namun, bagaimana sarana-sarana tersebut mesti diseleksi untuk mencapai tujuan ini? Di sini kita harus bergeser pada teori kausal atau ilmu politik, sebagaimana didefinisikan secara singkat sebagai pedomannya. Pelacakan yang sah ke dalam moralitas politik tidak bisa berlangsung dalam suatu kevakuman. Penelitian-penelitian ini memerlukan pengetahuan mengenai fenomena kehidupan politik. Ia hanya bisa dijelaskan dalam kaitannya dengan kondisi-kondisi faktual. Tidak ada teori bermanfaat yang diturunkan dari watak manusia tanpa mempertimbangkan partikularisasinya dalam waktu dan konteks yang berubah. Namun demikian, karena filsafat politik berkaitan dengan ideal-ideal moral yang diwujudkan dalam institusi-institusi politik, maka mungkin untuk mendekatkan kajian teori politik kepada satu atau yang lain. Teks berikut menitikberatkan pada sisi filsafat politik. Ia tertarik untuk menembus melalui spekulasi para pemikir besar, ke dalam ide-ide dan tujuan-tujuan yang diwujudkan oleh lembaga-lembaga sosial dan nilai-nilai yang direpresentasikannya. Dengan cara ini, maka perlu untuk memperoleh suatu gambaran yang komprehensif mengenai kehidupan politik yang menghubungkan kehidupan kita dalam suatu entitas politik yang umum dengan tujuan pribadi dan umum kita serta tujuan akhir kita. Ada tuduhan bahwa teori politik sebagai sebuah disiplin akademis secara intelektual mandul dikarenakan keasyikan historisnya dengan kajian etis atas politik. Meski terdapat ukuran kebenaran dalam kritisisme ini, analisis terhadap persoalan-persoalan moral yang mendesak dari masyarakat politik tidak akan pernah basi. Tidak sebagaimana objek ilmu-ilmu fisik, persoalan dalam ilmu politik memiliki dimensi moral yang tidak bisa diabaikan oleh peneliti. Lebih dari itu, sebuah pendekatan yang menekankan filsafat politik tidak perlu menghindari keterlibatannya dengan teori kausal. Sebaliknya, ia bisa berupaya untuk mengaitkan teori tersebut dengan sasaran dan tujuan puncak. Selalu terdapat kesesuaian antara ide manusia sebagai agen moral yang bebas dan eksistensi keberaturan dalam kehidupan politik yang bisa menjadi formulasi sebagai hukum empirik.
Adalah benar bahwa kebanyakan persoalan mendasar yang dihadapi para penggagas pemikiran politik pada dasarnya adalah persoalan etik. Namun, persoalan-persoalan yang relevan dengan dampak faktor lingkungan pada pemerintah, keseimbangan atau pemisahan kekuasaan politik, peran partai-partai atau kelompok-kelompok kepentingan, faktor-faktor yang menciptakan gangguan dan revolusi sosial, dan pengaruh ekonomi bagi proses politik nampak sangat jelas dalam tulisan-tulisan mereka. Masyarakat modern berhutang besar kepada para teoris klasik bukan hanya dalam pembentukan isu-isu dan konsep-konsep dasar politik mereka, namun juga pemikiran mereka yang mendalam mengenai persoalan-persoalan ilmu politik. Sebuah pendekatan kepada kajian filsafat politik. Filsafat politik bukan merupakan disiplin historis, sekalipun ia tidak bisa mengabaikan dimensi historisnya. Ia lebih dari sekadar pembacaan ide-ide pemikir sosial dan politik atau pencarian ide-ide dalam kaitannya dengan moralitas publik. Permasalahan mengenai watak realitas politik tidak bisa dikesampingkan sebab permasalahan mengenai bagaimana penulis ini atau itu mendiskusikan atau menjawab problem-problem adalah penting. Apa yang mereka pikirkan ini penting bagi para pengkaji filsafat politik karena ia mengarahkannya pada pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan politik, watak, tujuannya dan bimbingannya yang benar. Perspektif historis, misalnya, seringkali bisa mengarahkan hipotesis yang penting mengenai fenomena sosial yang mungkin saja dilupakan orang-orang yang disibukkan dengan peristiwa-peristiwa kontemporer. Filosof sosial harus berbuat lebih dari sekadar merekam teori-teori politik masa lalu. Hal ini penting karena teori-teori itu telah membentuk mentalitas peradaban modern. Dia harus mencari dalam teori-teori tersebut bukti-bukti logis untuk menjawab persoalan besar mengenai manusia dan negara. Dia harus mengukur dan membandingkan teori-teori tersebut dalam sinaran predisposisi filosofis dan keagamaannya. Dia juga harus berupaya untuk menentukan relevansi teori-teori tersebut dengan keadaan politik kontemporer. Dalam prosesnya, ia bisa menemukan dukungan dan justifikasi tambahan bagi pandangan-pandangannya, dia bisa menemukan solusi bagi problem-problem yang membingungkan mereka, dia bisa mengklarifikasi dan mempertajam pemikirannya, atau dia juga mungkin terdorong untuk memodifikasi kepercayaan dan asumsi awalnya. Mencurahkan perhatian ke dalam pemikiran para maestro merupakan pengalaman intelektual yang besar, namun pengkaji politik tidak boleh puas dengan berhenti di sini. Teks ini berupaya untuk mengajukan kerangka guna menganalisis dan mengevaluasi ide-ide dasar dari berbagai penulis. Ide-ide ini ditelaah dengan melihat keabsahannya untuk dijadikan standar yang disarankan atau seperangkat kriteria. Model yang diajukan adalah model yang, dalam pandangan saya, mengemukakan suatu pola konsep-konsep yang kritis rasional atau filsafat politik yang bisa diterima secara rasional. Hal ini didasarkan atas tradisi Yunani Kristen klasik sebagaimana diekspresikan dalam pemikiran Barat dan lembaga-lembaga Barat. Standar tersebut harus membuktikan kegunaannya sebagai frame of reference, kerangka acuan, bahkan bagi pembaca yang tidak menganggapnya valid atau mereka yang tidak sepenuhnya sepakat dengan deskripsi yang telah diberikan. Tradisi klasik pada pokoknya koncernet, dengan tujuan dan nilai final, dengan filsafat politik. Namun ia tidak mengabaikan ilmu politik atau teori kausal sebagaimana ditunjukkan oleh minatnya terhadap lembaga-lembaga dan jalannya pemerintahan. Teori tradisional tidak mengabaikan kenyataan bahwa badan politik, the body politik, berfungsi dalam suatu lingkungan historis. Konsekuensinya, ia menawarkan berbagai wawasan yang signifikan ke dalam proses pemerintahan, wawasan yang penting bagi kajian sistematis mengenai fenomena politik. Tradisi klasik, dalam perjalanan panjang pemikiran politik Barat, konsep-konsep dasar tertentu telah memainkan peranan yang cukup dominan. Tidak semua ide-ide ini konsisten satu dengan yang lain, di antara ide-ide tersebut ada yang berbeda hanya dalam atribut aksidentalnya, sementara yang lain bertentangan secara diametral. Meskipun demikian, dalam jaringan pemikiran spekulatif politik yang diwariskan kepada Barat, adalah mungkin untuk melihat benang merah melalui pola yang baku. Benang merah ini oleh banyak sarjana telah dipilih dengan menyebutnya tradisi klasik atau tradisi Kristen. Tradisi klasik bukan merupakan penyaluran masa lalu yang statis dan reaksioner. Ia merupakan kumpulan hukum, kebiasaan dan ide-ide yang tumbuh, dinamis dan hidup yang membantu membentuk peradaban Barat. Tradisi ini mirip dengan kecerdasan Barat yang dideskripsikan sebagai, bukan semata-mata produk yang sudah selesai, berupa prestasi dan institusi intelektual yang bisa diwariskan tanpa perubahan dari generasi ke generasi,
tetapi ia adalah suatu desain dan cetak biru, yang memiliki kehidupan organik dan berkelanjutan dan harus benar-benar diwujudkan menurut kondisi-kondisi baru yang senantiasa berubah. Dalam tradisi klasik terwujudnya pemikiran dan kebudayaan Yunani dan Hebraik, Yahudi, juga pemikiran dan kebudayaan Kristen, sekalipun Kristen menjadi sarana pokok bagi penerusan warisan ini kepada dunia modern. Sebagaimana dicatat Profesor Foster, melalui saluran yang tak terhitung jumlahnya yang digunakan untuk menanamkan pengaruhnya yang luas dan mendalam, agama Kristen menjadi sarana penting dalam membentuk pikiran manusia modern, bukan hanya peradaban Yahudi namun juga unsur-unsur Yunani dan Romawi yang diserap oleh Kristen. Premis mayor tradisi klasik yang bisa diaplikasikan bagi perkembangan filsafat politik Barat bisa direduksi menjadi 6 hal: 1. Karakter rasional, moral dan religius manusia, 2. Eksistensi hukum moral yang alami, 3. Sifat organik kekuasaan, 4. Perlunya pemerintahan yang konstitusional, 5. Kebutuhan akan subsidiaritas sebagai prinsip operatif pemerintah, 6. Keabsahan kekuasaan demokratis. Meskipun daftar ini tidak memasukkan ide-ide konseptual yang ikut membentuk pemikiran politik Barat, ia mencakup ide-ide secara tersurat atau tersirat yang sangat vital bagi perkembangan tradisi politik Kristen. Tidak semua premis-premis ini hadir secara utuh sejak mulanya. Beberapa di antaranya muncul secara gradual atau terformulasi secara lebih jelas ketika pola pemikiran Barat berkembang. Penerimaan ide-ide ini lebih jauh, bukan secara mutlak. Beberapa pemikir Barat yang cukup ternama menentang satu atau lebih ide-ide tersebut. Namun pada dasarnya, karakteristik ini menggambarkan vitalitas yang abadi dan upaya yang terus dilakukan agar ide-ide tersebut diterima secara luas. Watak rasional manusia. Sejarah pemikiran politik benar-benar menggambarkan hubungan yang dekat antara konsep watak manusia dan filsafat politiknya. Ini hal biasa, namun yang tidak kalah pentingnya untuk dicatat adalah bahwa setiap tatanan sosial dan politik pada akhirnya pasti didasarkan atas suatu filsafat yang mencakup asumsi-asumsi dan keyakinan-keyakinan dasar mengenai manusia. Demikian pula setiap risalah politik pasti diletakkan dalam konsepsi mengenai watak alam. Karena komunitas politik didesain untuk mencapai tujuan manusia, maka menjadi penting untuk mempelajari apa tujuan-tujuan tersebut. Jika kita mengetahui apa itu manusia, kita bisa menentukan plus bagaimana dia harus bertindak dan tujuan apa yang seharusnya ia kejar. Dan dengan memiliki pengetahuan ini, kita bisa menentukan peran yang harus dimainkan negara dan tujuan apa yang seharusnya dicari. Filsafat politik, oleh karenanya, harus bermula dengan manusia. Struktur teoretis yang didesain pemikir manapun, pada akhirnya, ditentukan oleh konsepnya tentang watak dan tujuan manusia. Yang menjadi inti tradisi Barat adalah konsepsi manusia sebagai makhluk rasional yang memiliki kebebasan dan kehendak menentukan dirinya, dan yang memiliki tujuan tertinggi yang lebih penting daripada proses sosial dan politik di mana dia terlibat. Sebagai makhluk moral yang dikaruniai akal dan kehendak, dan hidup di dunia yang di pusatnya terdapat akal Tuhan atau divine reason yang menguasai dan mengarahkan semuanya, manusia menginginkan kebenaran dan kebahagiaan. Dengan mengikuti jalan yang ditetapkan oleh petunjuk akalnya, dia memperoleh martabat kemanusiaannya, menemukan kebebasannya yang sejati, dan memenuhi kepribadiannya. Tugas penyempurnaan bukan tugas ringan karena manusia dalam perilakunya juga dipengaruhi oleh prasangka dan nafsu. Namun, dalam pemikiran Barat, manusia yang berakal, yang disertai keimanan pada Tuhan, paling tidak mampu melakukan tindakan substansial untuk memperoleh tujuan alamiahnya. Hukum alam. Selama lebih dari 2000 tahun konsep hukum alam telah memainkan peran yang cukup besar dalam pemikiran politik dan sosial. Ide bahwa tatanan politik harus didasarkan atas kode moral yang melampaui waktu dan tempat menjadi kunci bagi pemahaman akan tradisi Kristen. Sebab dasar tradisi ini adalah keyakinan yang kokoh bahwa moral, dalam arti pilihan makna yang benar menuju tujuan yang ditentukan secara rasional, menjadi pondasi politik. Jika manusia ingin memiliki standar untuk mengukur legitimasi tertinggi institusi-institusi sosial dan kelayakan perilaku politik, dia harus berupaya untuk menemukan standar tersebut baik dalam tatanan objektif yang tidak terikat dengan kecenderungan manusia atau dia harus melihat pada dirinya sebagai sumber dan penciptanya. Dengan menerima pandangan yang terakhir ini, manusia menolak eksistensi dasar objektif untuk menopang validitas pandangan-pandangan moralnya. Norma-norma etis dalam konteks tersebut menjadi tidak lebih dari kecenderungan individu atau kelompok.
Yang bisa dikatakan mengenai pandangan partikular adalah bahwa pandangan ini merepresentasikan atau menyimpang dari kecenderungan utama kelompok yang memegang kontrol pada waktu tertentu. Kajian filsafat politik dalam kerangka tersebut bisa lebih memberikan deskripsi historis terhadap ide-ide masa lalu daripada sekedar pencarian konstruktif terhadap pola objektif nilai-nilai manusia. Teori bahwa nilai-nilai sosial dan politik tidak lain kecuali reaksi dari kecenderungan manusia terhadap fakta-fakta sosial dan politik baru menonjol pada abad ke-19. Pandangan baru ini, dengan relativisme moralnya, berbenturan dengan hukum alam dalam pemikiran dan keyakinan sebelumnya. Demikianlah, ia memberikan penolakan langsung terhadap pandangan Kristen Yunani dengan dasar normatifnya. Karena beragam makna dikaitkan pada istilah hukum alam, maka menjadi penting pada saat membicarakan hal tersebut untuk membedakan makna khusus yang dimaksudkannya. Sebagaimana dipahami secara universal sepanjang masa Kristen hingga abad ke-17, hukum alam adalah apa yang dideskripsikan John Wilde sebagai doktrin otentik hukum alam, suatu pola tindakan universal yang bisa diaplikasikan untuk semua orang dimanapun, yang diperlukan oleh watak manusia sendiri untuk kesempurnaannya. Dengan pemahaman seperti ini, karakteristik pokok hukum alam adalah 1. Preskripsi esensialnya terletak pada sifat, struktur ontologis. Benda-benda dan bisa ditemukan melalui observasi. Maritain menyebutnya sebagai normalitas pemfungsian yang sesuai dengan alam. Setiap entitas ditandai dengan suatu sifat esensial yang sama-sama dimilikinya dengan anggota spesiesnya. Terdapat suatu pola kecenderungan tertentu dalam setiap benda yang menggerakkannya menuju tujuannya, yakni pemenuhan watak spesifiknya. Dari observasi terhadap sumber internal dari gerakan dan kecenderungan bawaan ini, muncul suatu sistem hukum yang harus diikuti jika sifat benda tertentu benar-benar disadari. Sejauh tendensi-tendensi ini diarahkan untuk pemenuhan alamiahnya, entitasnya menjadi sehat dan bagus, namun sejauh tendensi-tendensi ini dirusak dan dihalangi, entitasnya akan menjadi sakit dan jahat. Makhluk hidup, selain manusia, memiliki prinsip-prinsip intrinsiknya dalam hal gerak dan diam, hukum-hukum fisik alam yang menggerakkannya secara otomatis menuju tujuannya. Manusia, di samping tendensi-tendensi ini, memiliki kemampuan berdasarkan atas rasionalitasnya bukan hanya dalam memperoleh tujuannya, hal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, namun juga bertindak atas dasar pilihannya sendiri untuk merealisasikan atau merusak tujuan ini. Dengan demikian, sementara hukum fisik berlaku sesuai kebutuhan dan otomatis, bagi agen-agen yang tidak mampu memilih antara berbagai jalan alternatif, hukum moral alamiah berlaku bagi kelompok, bagi tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh agen-agen bebas yang memiliki kemampuan berpikir dan memilih. 2. Pola normatifnya bukan dibikin oleh manusia sebagaimana badan legislatif membuat hukum, namun bisa ditemukan dalam watak manusia. Dengan mengetahui apa itu manusia, seseorang akan memperoleh pengetahuan mengenai apa yang harus dia lakukan. Dengan mendalami watak dan dunia, tentang dirinya, dia akan bisa membentuk keputusan berkaitan dengan tindakan-tindakan manusia. Dengan cara ini dia menyadari bahwa tindakan-tindakan tertentu cenderung untuk menjadikannya lebih sempurna sementara yang lain merendahkannya. Dengan mengerjakan yang pertama dia bergerak memenuhi kemakhlukannya, sementara dengan melaksanakan yang terakhir dia berbuat dengan cara yang tidak sesuai dengan karakternya sebagai makhluk rasional. Penelitian mengenai hukum alam menuntut dilakukannya kajian tentang manusia secara historis dan psikologis. Hal ini melibatkan suatu ujian akan kebaikan individu dalam konteks kebaikan umum, dan memerlukan ujian serius akan pekerjaan-pekerjaan praktis masyarakat. Sebagaimana dipahami dalam makna tradisionalnya, hukum moral memberikan standar objektif yang tidak ada di langit, atau kehadiran seperindukan di langit, menurut Justice Holmes namun dalam watak dan struktur manusia. 3. Ia bukan merupakan suatu kode yang menumpuk di pikiran manusia yang secara sempurna memberinya seperangkat aturan lengkap yang melindungi setiap fase kehidupan manusia. Eksponen-eksponen teori klasik mengenai hukum alam tidak mengklaim eksistensi suatu tubuh ideal dari tatanan-tatanan spesifik yang dirumuskan secara detail untuk memperbaiki situasi-situasi tertentu. Eksponen-eksponen tersebut berpendapat bahwa ada prinsip-prinsip keadilan fundamental dan moralitas tertentu yang membimbing semua perilaku manusia. Sementara eksponen-eksponen tersebut beranggapan bahwa jalan umum yang harus diikuti bagi perkembangan kemanusiaan terdapat dalam struktur faktual watak manusia. Ia benar-benar menyadari bahwa manusia eksis dalam lingkungan historis yang berubah.
Semua eksponen itu mengakui bahwa individu-individu diperhadapkan dengan beragam faktor dan keadaan dalam situasi apapun dan bahwa dalam kejadian-kejadian konkret dan partikular inilah keputusan-keputusan tersebut mesti diambil. Sebagaimana dibayangkan oleh para tradisionalis, hukum alam hanya bisa memberi manusia prinsip-prinsip general dan universal yang harus diikuti dalam misinya untuk kesempurnaannya. Aplikasi prinsip-prinsip yang luas ini bagi kasus-kasus individu lebih banyak daripada upaya-upaya kalangan intelektual. Ia memerlukan pengalaman, kehati-hatian dan keputusan praktis. Pemikir-pemikir klasik menekankan nilai pentingnya hukum alam bagi kehidupan politik manusia karena struktur normatifnya yang luas. Mereka yakin bahwa tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan praktis bisa diformulasikan dalam kerangka ini untuk memenuhi permintaan lingkungan historis dengan cara tersebut berkenaan dengan upaya memenuhi watak manusia. Mereka merasa bahwa tanpa adanya hukum moral objektif, hanya sedikit adanya jaminan bahwa masyarakat manusia tidak akan benar-benar sampai pada posisi sofis Yunani, bahwa moralitas hanyalah keyakinan sosial sementara keadilan tidak lain kecuali kepentingan pihak yang lebih kuat. Sifat organik kekuasaan. Kebanyakan teori mengenai sifat kekuasaan tergolong ke dalam dua kategori besar, organik dan mekanistik. Karya-karya Plato, Aristoteles dan Burke merupakan representasi tipikal dari jenis yang pertama, sementara karya-karya para teoretisi kontrak sosial mewakili panjenis yang kedua. Dari kedua jenis kategori tersebut, teori organik berlaku pada kebanyakan sejarah pemikiran Barat. Menurut pandangan ini, kekuasaan merupakan lembaga etis dengan tujuan moral, ia merupakan sebuah masyarakat, kumpulan orang-orang yang disatukan dalam upaya kooperatif untuk mencapai tujuan bersama. Anggota-anggotanya berinteraksi satu dengan lainnya dengan persepsi umum mengenai arah dan tujuan mereka sekalipun ketidaksepakatan akan sarana-sarana untuk mencapainya acap kali memunculkan konflik kelompok. Teori organik berpandangan bahwa kesatuan politik tubuh dirunut dari predisposisi dalam manusia yang mendorongnya berasosiasi dengan orang lain. Sebagai makhluk rasional, manusia menyadari bahwa kekuasaanlah yang membuat hidup menjadi mungkin dan produktif bagi mereka. Kesatuan moral atau sosial berhasil dari kehendak kolektif mereka untuk berhubungan bersama-sama dan memfungsikan diri sebagai anggota masyarakat. Kesatuan inilah yang memberi karakter organis pada masyarakat politik. Teori mekanistik cenderung untuk mengabaikan karakter sosial manusia dengan memandang kekuasaan sebagai sebuah lembaga artifisial yang didasarkan atas klaim-klaim individu. Teori ini menganggap kekuasaan hanya sebagai sarana atau mesin yang muncul sebagai akibat kesepakatan di antara para individu yang ingin memuaskan keinginan-keinginan jangka pendek mereka dan yang tidak peduli dengan tujuan-tujuan bersama yang mencakup anggota-anggota lain dari kelompoknya. Pada dasar teori ini terdapat suatu konsepsi mengenai alam sebagai suatu mekanisme yang bekerja sesuai dengan hukum-hukum tertentu yang secara otomatis menimbulkan harmoni kepentingan-kepentingan yang alami. Dengan demikian, setiap individu dalam mengejar kepentingan-kepentingannya sendiri harus melayani kepentingan masyarakat tersebut. Sebagaimana hukum alam, teori organik memperoleh banyak maknanya di sepanjang waktu. Para pemikir politik yang memiliki ide-ide berlainan mengenai negara dan masyarakat seperti Aristoteles dan Hegel dinilai sebagai pendukung teori ini. Persoalannya lebih bersifat semantik daripada substantif, karena pada dasarnya konsep yang berbeda dilabeli dengan organik adalah penting untuk membatasi apa yang penulis maksudkan ketika dia menggunakan istilah tersebut. Adalah keliru untuk menempatkan semua kategori yang sekarang dirujuk sebagai organik dalam kategori yang sama. Beberapa penulis, misalnya, telah sedemikian jauh menggambarkan negara sebagai organisme biologis atau entitas yang terpisah dan superior di mana individu secara total subordinat pada tubuh politik seperti halnya sel bagi tubuh fisik. Konsepsi ini, seringkali disebut organik, secara paten bertentangan dengan makna istilah tersebut pada masa klasik. Inti pokok pemikiran tradisional menganggap negara sebagai kelompok yang diorganisir secara sadar yang para anggotanya memiliki tujuan bersama. Kebaikan atau good seluruh kelompok tersebut bergantung pada pemfungsian yang benar terhadap anggota-anggotanya dan ini pada gilirannya menguntungkan karena eksistensi keseluruhan masyarakat. Namun, yang kedua tidak memiliki eksistensi yang bebas dari independensi para anggotanya yang menciptakannya. Para anggota ini, pada sisi yang lain, mempunyai tujuannya sendiri yang terpisah dan berbeda dari keseluruhan masyarakat yang mereka menjadi bagiannya. Setiap anggota melaksanakan fungsinya yang terpisah ini di bawah suatu tatanan yang diarahkan pada kebaikan secara keseluruhan.
Fungsi politik merupakan sasaran dari kehidupan bersama ini. Pemerintahan konstitusional. Selanjutnya yang harus dipenuhi dalam pemerintahan konstitusional atau konstitusionalisme adalah teori batas bagi otoritas publik. Keyakinan bahwa tindakan pemerintah harus diarahkan pada pembatasan tertentu dan tidak ditinggalkan secara keseluruhan bagi kebijakan dan perilaku dari mereka yang memegang kekuasaan politik merupakan ciri yang paling istimewa dari sejarah politik Barat. Dalam pandangan Yunani kuno, konstitusi politik analog dengan konstitusi tubuh manusia, terdiri dari prinsip-prinsip yang inheren dalam dan mengatur masyarakat sipil. Aristoteles merujuknya secara beragam sebagai masyarakat kepentingan, yang dimiliki para warganya dan juga sebagai cara hidup bersama, yang dipilih seseorang. Dipandang dari perspektif ini sebuah konstitusi mencakup keseluruhan matrik dan skema hidup negara. Sebagaimana halnya seorang dokter harus meneliti karakter dan komposisi tubuh manusia dalam merawatnya, demikian halnya penguasa harus mengikuti konstitusi politik tubuh dalam menjalankan pemerintahannya. Selama abad-abad pertengahan, konsep konstitusionalisme menjadi sangat dekat dengan konsep hukum alam. Terdapat pengakuan eksplisit dalam teori bahwa raja dibatasi oleh hukum alam dan oleh kebiasaan-kebiasaan kerajaan meskipun dia tidak menjadi subjek bagi kontrol hukum. Penguasa dianggap di atas hukum positif, tetapi di bawah hukum Tuhan dan hukum alam. Penguasa abad pertengahan secara de jure mungkin menjadi seorang otokrat, namun dia bukan seorang diktator atau despot. Ungkapan, apapun kehendak raja memiliki kekuatan hukum, secara teoretik bisa diterapkan hanya ketika kehendak sang raja diungkapkan dengan cara yang mengakui adanya batas-batas atas kekuasaannya. Konstitusionalisme merefleksikan fase watak manusia sebagaimana diajarkan doktrin Hebraik dan Kristen. Disebabkan oleh dosa, watak manusia tidak lagi bebas dari polusi dan kerusakan. Manusia adalah watak yang jatuh, yang dirusak dan dihancurkan oleh dosa asal. Manusia hidup dalam alam ciptaan Tuhan namun ia merupakan dunia yang digelisahkan oleh keterasingan dari Tuhan. Suatu filsafat politik, yang didasarkan atas suatu pandangan yang melihat manusia dan dunia tetap berada dalam keharmonisan asal dari ciptaan yang tak terjamah cukup jelas terbukti tidak memadai ketika ia berhadapan dengan realitas eksistensi dan kehidupan sosial manusia. Dalam perspektif konsep watak manusia yang demikian, tradisi Kristen berpandangan bahwa tidaklah bijaksana untuk mempercayakan kepemimpinan masyarakat kepada individu atau kelompok individu yang memiliki kekuasaan tidak terbatas dan serampangan. Prinsip subsidiaritas. Subsidiaritas memiliki banyak kesamaan dengan gagasan modern tentang masyarakat pluralistik di mana kelompok dan budaya yang berlainan diperbolehkan tinggal berdampingan dan menikmati kebebasan. Konsep tersebut dikenal sejak awal kemunculannya sekalipun doktrin subsidiaritas itu sendiri baru diekspresikan secara formal sebagai suatu standar operatif akhir-akhir ini. Prinsip tersebut berpijak pada anggapan bahwa tujuan negara adalah untuk kebaikan umum dan bahwa, untuk itu, pemerintah harus ikut campur tangan berkaitan dengan tatanan ekonomi dan sosial guna menjamin kebaikan ini merupakan persoalan determinasi prudensial. Subsidiaritas perlu memberikan suatu standar yang bisa dimainkan untuk membuat determinasi ini dan menegaskan peran pemerintah dalam situasi historis yang konkret. Diekspresikan dalam beberapa istilah yang berbeda, subsidiaritas merupakan prinsip yang dengannya berbagai jenis dan tingkat masyarakat dibangun. Masyarakat-masyarakat ini berdiri untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang tidak bisa dilakukan secara individu atau demi kepentingan umum. Teori tradisional menganggap semua kelompok sosial yang terorganisasi, dari keluarga hingga komunitas politik, semata-mata membantu manusia. Teori ini memandang perlunya negara karena bentuk-bentuk lembaga yang lebih kecil tidak mampu memenuhi semua kebutuhan manusia. Ia juga merepresentasikan keyakinan bahwa seluruh kehidupan manusia tidak bisa dipenuhi oleh negara dan bahwa dalam setiap masyarakat harus ada unit pemerintahan yang lebih kecil dan sejumlah lembaga sukarela di mana individu dapat berpartisipasi di dalamnya. Prinsip subsidiaritas menegaskan bahwa unit terendah dari masyarakat yang bisa memenuhi fungsi yang dibutuhkan dalam cara yang memadahi dan dalam kerangka kesejahteraan umum harus diperbolehkan untuk melakukannya. Dengan demikian, jika tugas pokok untuk kesejahteraan manusia tidak bisa diperankan oleh individu atau keluarga, ia harus diperankan oleh kelompok-kelompok seperti persatuan buruh, organisasi perdagangan, koperasi atau asosiasi kesejahteraan keluarga. Jika masyarakat yang lebih kecil tidak bisa mengatur masalah ini dengan efektif, tugas tersebut harus diserahkan kepada tingkat terendah administrasi publik yang memiliki sarana dan kemampuan. Apakah tugas ini menjadi tanggung jawab lokal,
wilayah, nasional atau internasional. Hal ini tergantung seberapa banyak kompleksitas dan besarnya persoalan yang harus diatasi. Konsep subsidiaritas muncul dari realitas watak manusia. Tujuan manusia adalah memenuhi wataknya dan inisiatif individu merupakan sarana yang membantunya untuk memperoleh tujuannya. Karena tubuh manusia tidak bisa dikembangkan secara fisik dengan membiarkan yang lain melakukan gerakan-gerakan, baik moral maupun kemampuan intelektualnya bisa ditingkatkan manakala keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sosial ekonominya dilakukan oleh otoritas lain yang lebih besar untuknya. Sebagaimana dikatakan seorang penulis, pemenuhan diri individu benar-benar gagal manakala hasrat sosialnya dibatasi menjadi peran yang rendah, pasif dan lemah serta bagian aktif dan konstruktifnya dalam membentuk masyarakat baik secara politik maupun industrial dihilangkan. Objek pemerintahan politis bukanlah untuk menyerap atau merusak anggota tubuh sosial melainkan untuk memungkinkan masyarakat berfungsi secara benar demi kepentingan umum. Peran pemerintah adalah menjadi subsidiar dalam arti membantu dan mengarahkan individu-individu atau komunitas-komunitas yang lebih kecil. Jika pemerintah memikul tugas-tugas yang dikehendaki dan bisa ditangani oleh inisiatif pribadi, ia bertentangan dengan watak subsidiarnya dan mengurangi kesempatan bagi pertumbuhan seseorang. Tercakup dalam gagasan subsidiaritas adalah konsep tentang karakter alamiah pribadi atau lembaga sukarelawan. Kesadaran diri individu tidak cukup mendorongnya untuk membentuk masyarakat yang beragam guna meraih tujuan-tujuan tertentu. Kesamaan tugas atau profesi, atau pandangan-pandangan sosial dan politik, atau kesamaan lain seperti kepentingan, memberikan dasar bagi organisasi-organisasi tersebut. Dengan cara memperbolehkan individu-individu untuk bersatu dalam penampilan tugas-tugas yang tidak bisa mereka lakukan sendirian, lembaga-lembaga ini memperkecil tugas pemerintahan politik yang memang sangat besar. Dan dengan membantu untuk mempertahankan masyarakat pluralistik di mana kelompok-kelompok privat diperbolehkan memiliki otonomi khusus dalam bidang-bidang tertentu, berarti mereka mencegah sentralisasi dan ketergantungan yang tidak perlu pada tindakan negara. Dalam kenyataannya, eksistensi organisasi-organisasi tersebut bisa dikatakan menjadi syarat demokrasi. Suatu negara yang di dalamnya tidak ada organisasi sukarela tidak akan bisa demokratis, sebab tidak mungkin untuk membayangkan suatu masyarakat di mana individu-individunya bebas tanpa kombinasi dengan individu-individu yang berpikiran serupa, atau like-minded. Tidak adanya kebebasan untuk berkombinasi memunculkan lembaga oposisi yang merupakan karakteristik esensial demokrasi politik. Sejarah pemikiran politik dipenuhi dengan teori-teori yang berkaitan dengan peran negara. Teori-teori ini beragam mulai dari advokasi laissez-faire, hingga insistensi kolektivisme. Di antara kedua ekstrim ini terdapat tradisi klasik. Seraya mengakui bahwa kepentingan umum sangat baik dicapai dengan cara memberikan kepada setiap orang suatu wilayah kebebasan yang luas bagi perkembangannya, area ini juga perlu sejalan dengan kesejahteraan umum sepanjang waktu. Sementara menekankan inisiatif individu sebagai sarana penyempurnaan diri, ia sepenuhnya sadar bahwa kebanyakan problem sosial ekonomi berlangsung di luar kemampuan sarana-sarana pribadi. Sebab, sebagaimana masyarakat yang secara organis meluas dan berkembang semakin kompleks, jumlah dan karakter interaksi dan hubungan sosioekonomi meningkat di luar kemampuan individu untuk mengaturnya. Pemerintahan demokratik mengedepankan konsep pemerintahan demokratik sebagai satu bagian esensial dari tradisi Barat boleh jadi merupakan hal aneh, karena aturan umum mengenai hal ini hampir tidak dikenal sejak zaman negara kota hingga masa modern ini. Namun tradisi, akan halnya sejarah, sudah lenyap. Ia berkembang dan memodifikasi dirinya untuk memperoleh kebutuhan dan aspirasi-aspirasi peradaban yang terus tumbuh dan berkembang luas. Benih pemerintahan demokratik tumbuh di Yunani kuno, kemudian mulai berkembang selama abad pertengahan sekalipun monarki berkuasa. Karena premis-premis demokrasi menjadi lebih eksplisit dalam pemikiran-pemikiran di abad pertengahan, kesadaran akan hasrat memerintah diri pun tumbuh. Tendensi ini kemudian diperluas dengan keyakinan yang tertanam dengan baik dalam teori masa itu, bahwa otoritas politik memiliki sumber puncaknya pada Tuhan, sehingga tidak ada manusia atau kelompok tertentu yang memiliki hak inheren untuk memerintah orang lain, dan bahwa penguasa memegang kekuasaan hanya sebagai wakil rakyat dan dengan izin mereka. Dari premis-premis ini, ia hanyalah merupakan satu langkah menuju kepercayaan bahwa negara yang normal yang harus dituju manusia adalah suatu negara di mana rakyat bertindak sebagai orang dewasa atau one come of age dalam kehidupan politik. Dalam masyarakat tersebut, manusia diminta untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, apapun ras dan kondisinya.
Realisasi dari tujuan ini mungkin dilakukan di barat sebagai kesempatan pendidikan dan perkembangan teknologi membawa waktu yang tersisa bagi individu yang normal. Beberapa teoretisi menjustifikasi aturan umum atas dasar keputusan bersama rakyat. Sementara teoretisi yang lain melihatnya sebagai alat untuk mencegah kekejaman kekuasaan politik. Namun selain dasar-dasar ini terdapat alasan yang lebih fundamental yang terkandung dalam pemikiran barat, kesesuaian pemerintahan demokratik dengan watak manusia. Manusia menemukan kemampuan penyempurnaannya melalui kehidupan sosial. Sebagai makhluk yang dikaruniai akal, kehendak bebas dan kapasitas untuk membuat keputusan, tidaklah menguntungkan baginya untuk duduk manis sementara semua keputusan mengenai masyarakat dibuat oleh penguasa yang tidak dia upayakan untuk mengontrol atau mengarahkannya. Yunani kuno menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam hal-hal yang memperbaiki suatu eksistensi beradab masyarakat atau negara merupakan bagian yang penting bagi kebahagiaan dan nasib setiap manusia. Menolak kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam proses pemerintahan berarti menghalanginya dalam perkembangan fase yang sangat penting dalam perkembangan wataknya. Teori pengetahuan. Kajian teori politik bukanlah kajian epistemologi, atau watak, batas-batas dan validitas pengetahuan. Bagaimanapun, karena problem pengetahuan merupakan dasar bagi seluruh filsafat, politik dan lainnya, dan karena ia muncul kembali secara konstan dalam karya-karya para teoretisi politik, para pengkaji harusnya sadar akan kehadiran dan signifikansinya. Sampai sedemikian, misalnya, bisakah asumsi-asumsi atau postulat-postulat moral yang terletak pada akar teori-teori politik yang beragam bisa dijustifikasi secara rasional? Apakah mungkin mengetahui premis-premis ini sebagai benar atau salah, atau apakah pengetahuan yang benar mengenai tujuan dan nilai itu sesuatu yang tidak mungkin? Jika kita memulai dari premis bahwa kebenaran bisa ditegakkan semata-mata dengan observasi empirik, kita tidak memiliki penggambaran puncak atas kebenaran atau kesalahan dari proposisi moral karena proposisi tersebut tidak bisa diverifikasi secara keilmuan. Apakah negara berbuat secara jujur atau tidak? Atau apakah hak-hak asasi manusia dilanggar oleh pemerintah? Hal itu akan ditentukan atas dasar apa yang bermanfaat, bisa dikerjakan atau menyenangkan dan bukan atas dasar norma keadilan dan kebenaran manapun karena teori pengetahuan ini tidak akan mengakui adanya standar-standar tersebut. Akal, dalam pandangan ini, hanya memiliki fungsi instrumen saja. Ia bisa memberitahukan mengenai sarana apa yang mungkin paling efektif untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, namun ia tidak bisa menentukan apakah tujuan-tujuan ini benar, dan apakah semua ini harus dicari manusia. Ekstrim yang lain adalah teori, sering disebut dengan rasionalisme, yang beranggapan bahwa merupakan hal yang mungkin untuk menegakkan kebenaran dengan wawasan akal semata yang bebas dari pengalaman indera apapun. Di bawah teori ini, jawaban-jawaban kategoris dapat diberikan kepada semua problem pemerintah melalui penalaran abstrak tanpa perlu merujuk pada pengalaman atau konteks historis yang problem itu muncul di luarnya. Jenis pemikiran ini diilustrasikan Descartes dan para pengikutnya. Teori pengetahuan yang ketiga berada di antara dua bentuk ekstrim rasionalisme dan empirisisme. Dikemukakan oleh Aristoteles dan dikembangkan oleh pemikir-pemikir belakangan, teori ini mengkritik doktrin bahwa penalaran langsung yang terpisah dari pengalaman keseluruhan dapat menetapkan kebenaran mengenai realitas. Dengan cara yang sama, teori ini menolak pandangan bahwa pengetahuan yang valid harus dibatasi dengan pengetahuan indrawi. Mengambil posisi tengah-tengah, teori ini berpandangan bahwa nalar dan akal memberikan kepada kita pengetahuan mengenai esensi dan properti dari segala sesuatu yang lebih dari sekadar daftar atau koleksi hubungan-hubungan yang telah kita alami secara keinderaan. Ia beranggapan bahwa ada realitas politik yang sangat bermakna yang eksistensinya tidak tergantung pada pengetahuan kita mengenai hal tersebut dan bahwa kita dianugerahi dengan anggota badan untuk memahami maknanya yang benar dalam beberapa ukuran. Namun, adalah mungkin bagi masyarakat untuk menemukan tujuan-tujuan moral dalam realitas sendiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang seharusnya ada dalam persoalan politik. Ringkasan, sejarah filsafat politik adalah studi tentang ide-ide dan institusi. Institusi yang berkembang sepanjang waktu, ia berusaha menjelaskan pemahaman mengenai cara bagaimana manusia di sepanjang zaman membentuk dan mengimplementasikan aspirasi politik dan sosial mereka. Namun filsafat politik juga merupakan sesuatu yang lebih dari sekadar analisis mengenai teori-teori politik masa lalu. Ia berusaha menemukan prinsip-prinsip universal yang mendasari fenomena politik dalam semua situasi historisnya. Dalam melakukan hal ini,
Studi ini berupaya untuk mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai politik kontemporer dari sudut pandang etika maupun sebab akibat. Studi politik tidak terbatas pada masalah deskripsi atau analisis terhadap institusi-institusi yang ada dan cara-cara institusi-institusi tersebut berfungsi. Di balik institusi-institusi ini ada nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang nampak dan tujuan-tujuan untuk apa semua institusi ini didesain. Politik, sebagaimana halnya etika, pada dasarnya merupakan ilmu mengenai tatanan di mana watak manusia bisa sampai pada kesempurnaan yang maksimal. Filsafat politik, atau pelacakan perilaku dan fenomena politik dalam suatu kerangka etik, merupakan bagian integral dari studi politik. Semua pemikir besar ilmu sosial mengakui kedekatan hubungan ini. Mereka tidak ragu-ragu untuk mempertanyakan persoalan-persoalan metafisik mengenai watak manusia dan nilai-nilai yang harus diikuti masyarakat karena persoalan-persoalan tersebut tidak bisa dijawab dengan teknik ilmu-ilmu fisika. Materi dalam bab ini menghadirkan sejumlah persoalan yang mungkin membantu pembaca mengevaluasi karya para pemikir politik. 1. Apakah penulis menaruh perhatian pada aspek moral dari politik ataukah dia menghindari semua ini? 2. Apa konsep penulis mengenai watak manusia? 3. Bagaimana pandangannya tentang watak dan tujuan negara? 4. Apakah dia menerima atau menolak eksistensi hukum alam? Dan makna apa yang dia pegang terhadap istilah tersebut? 5. Seberapa besar dan peran apa yang dia kedepankan untuk pemerintahan politis? 6. Apakah dia percaya pada peraturan konstitusional? 7. Bentuk pemerintahan seperti apa yang harus didukung? 8. Bagaimana sikapnya terhadap manusia pada umumnya? 9. Apakah dia tertarik pada teori kausal sebagaimana pada filsafat politik? 10. Teori pengetahuan mana yang dia pegang?